Pernahkah kamu merasa terjebak dalam siklus di mana, sekeras apapun kamu mencoba berubah, kamu akhirnya kembali ke titik yang sama? Rasanya seperti kamu melangkah maju, tapi ada sesuatu yang tak terlihat mendorongmu kembali. Dan tidak, ini bukan karena kurangnya kemauan, atau karena kamu rusak, atau karena kamu tidak cocok untuk perubahan ini. Faktanya, ada bagian dari dirimu yang lama, yang secara diam-diam menyabotase dirimu, dan dia melakukannya karena dia percaya bahwa dia melindungimu. Hari ini kita akan mengungkapnya, memahami mengapa ia bertindak seperti itu, dan terutama, mengajarkannya siapa yang berkuasa. Karena kamu tidak datang ke dunia ini untuk mengulang skenario yang sama berulang kali, melainkan untuk menulis cerita yang benar-benar baru. Tetaplah sampai akhir, karena aku akan berbagi ritual yang sangat transformatif dan teknik yang didukung oleh sains yang dapat mengubah realitasmu dari dalam keluar. Bayangkan pikiranmu seperti kota besar. Diri lamamu telah membangun jalan tol yang lebar dan cepat, pikiran otomatis, keyakinannya membatasi, dan rutinitas yang begitu mendalam sehingga kamu bahkan tidak mempertanyakannya. Setiap kali kamu mengulang kalimat seperti, "Aku selalu seperti ini," atau "Ini yang harus aku alami," itu seperti memperbaiki jalan tol tersebut, membuatnya semakin kokoh. Sementara itu, dirimu yang baru hanya memiliki jalan tanah, jalur rapuh yang membutuhkan perhatian dan latihan untuk diperkuat. Itulah mengapa berubah terasa begitu sulit, bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena jalur saraf yang paling sering digunakan masih mengarah ke tujuan yang sama seperti biasa. Neurologi membuktikannya, identitasmu terbentuk dari jaringan saraf yang diaktifkan berulang kali oleh pengulangan pikiran, emosi, dan tindakan. Tapi inilah bagian terbaiknya, otakmu bersifat plastis, artinya bisa berubah, beradaptasi, dan menciptakan koneksi baru kapan saja dalam hidupmu. Kamu memiliki kekuatan untuk membangun jalan raya mental baru yang membawamu menuju hidup yang benar-benar kamu inginkan. Dan jika pesan ini sudah beresonansi denganmu, aku ingin mengundangmu untuk berlangganan saluran ini. Di sini kami berbagi konten mendalam dan praktis tentang manifestasi, reprogramming mental, dan transformasi batin, agar setiap hari kamu memiliki lebih banyak alat untuk menciptakan realitas yang pantas kamu dapatkan. Karena kamu tidak perlu menempuh jalan ini sendirian, bersama-sama kita bisa mempercepat prosesmu dan mempertahankan energimu agar perubahan menjadi permanen. Sekarang mari kita identifikasi apakah versi lama dirimu yang mengendalikan. Reaksi otomatis terhadap kritik. Pembenaran terus-menerus seperti, "Aku tidak pernah beruntung," atau "Aku tidak kreatif." Kenyamanan dalam ketidaknyamanan, lebih memilih yang sudah dikenal meskipun tidak disukai. Sabotase tidak sadar, menghancurkan kemajuan tepat saat semuanya membaik. Dialog internal berulang dengan pikiran-pikiran membatasi yang sama. Ketakutan akan penilaian yang membuatmu lumpuh karena apa yang orang lain pikirkan. Penundaan kronis, menunda tindakan yang akan mendekatkanmu pada dirimu yang baru. Jika kamu merasa identik dengan beberapa hal di atas, jangan khawatir, itu normal. Disinilah transformasimu dimulai. Dirimu yang lama bukanlah musuhmu, meskipun terkadang terlihat seperti itu. Sebenarnya, dia seperti penjaga yang telah bersamamu selama bertahun-tahun, melakukan apa yang dia yakini terbaik untukmu. Dia adalah pelindung, tetapi pelindung yang kurang informasi. Misi utamanya adalah menjaga keselamatanmu, bukan necessarily membuatmu bahagia atau membiarkanmu tumbuh. Kita mempertahankannya karena, pada tingkat tertentu, ia memberikan manfaat tersembunyi. Misalnya, ia mencegahmu gagal. Jika kamu tidak mencoba hal baru, kamu tidak berisiko gagal, dan itu memberi pikiranmu rasa aman palsu. Ia juga memberikan identitas yang stabil. Meskipun kamu tidak suka versi dirimu itu, setidaknya kamu tahu siapa dirimu dan bagaimana cara kerjamu, dan yang familiar selalu tampak kurang mengancam daripada yang tidak dikenal. Selain itu, diri lama terkadang menarik perhatian dan belas kasihan. Ketika kamu berbagi masalahmu, orang lain menawarkan dukungan, dan pikiranmu menginterpretasikan itu sebagai kasih sayang, memperkuat gagasan bahwa tetap dalam keadaan itu memiliki keuntungan.
itu juga memberi kamu alasan untuk tidak bertindak. Jika kamu terus mengatakan, "Aku selalu seperti ini," kamu tidak perlu menghadapi ketidaknyamanan perubahan. Dengan cara tertentu, kamu terhindar dari tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berbeda. Bahkan, hal itu mencegahmu memiliki ekspektasi tinggi agar tidak kecewa. Seolah-olah berkata, jika kamu tidak mengharapkan banyak, tidak akan sakit jika hal-hal tidak berjalan baik. Singkatnya, diri lamamu berusaha melindungimu dari segala hal yang dianggapnya berbahaya, tetapi dalam upaya itu juga membatasi dan menahanmu dalam kandang tak terlihat. Oleh karena itu, langkah pertama untuk membebaskan diri bukanlah melawan dirinya, melainkan mengakui bahwa niatnya, meskipun salah, adalah melindungi Anda. Ucapkan terima kasih atas semua usahanya, atas semua kali dia mencoba melindungimu dengan caranya sendiri, lalu katakan padanya dengan tegas dan penuh cinta bahwa kamu tidak lagi membutuhkan bentuk perlindungan itu. Bahwa sekarang kamu memiliki alat dan kekuatan untuk melangkah menuju hal baru, meskipun tidak familiar. Momen syukur dan pembebasan ini sangat penting, karena perubahan sejati terjadi ketika kita berhenti bertengkar dengan masa lalu kita dan mulai mengintegrasikannya sebagai bagian dari sejarah kita, bukan sebagai penjara kita. Sekarang, aku ingin kamu melakukan latihan kecil bersamaku. Jika bisa, tutup mata sebentar dan tarik napas dalam-dalam. Tarik napas melalui hidung sambil menghitung sampai 4, tahan napas sebentar, dan hembuskan perlahan. Bayangkan diri Anda yang lama di hadapan Anda. Dia bisa seusia Anda sekarang, atau versi yang lebih muda, mungkin bahkan seorang anak kecil. Perhatikan dia, perhatikan posturnya, tatapannya, apa yang dia sampaikan. Akui bahwa segala yang dia lakukan untuk melindungi Anda, meskipun tidak selalu berhasil dengan cara terbaik. Sekarang, dalam diam atau dengan suara keras, katakan padanya, "Terima kasih telah melindungi saya. Terima kasih telah melindungiku sebaik yang kau bisa. Aku menghormatimu atas segala yang kau lakukan untukku. Tapi hari ini aku memilih jalan yang berbeda. Hari ini aku memilih untuk mempercayai kekuatan dan diriku yang baru. Aku tidak lagi membutuhkan perlindungan itu. Aku melepaskanmu dengan cinta." Saat kau mengucapkan kata-kata ini, bayangkan versi dirimu itu tersenyum, mengangguk, dan mulai menjauh perlahan, meninggalkan sebuah kunci di tanganmu. Kunci itu mewakili kebebasan untuk memilih siapa yang ingin kamu jadi mulai sekarang. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi lebih ringan dan bagaimana energi baru mulai menyebar di dalam dirimu. Ketika kamu siap, buka matamu. Perasaan yang kamu rasakan sekarang adalah titik awalmu. Dari sini, setiap tindakan yang kamu ambil akan berasal dari dirimu yang baru. Ilmu pengetahuan memiliki hal yang jelas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otakmu untuk menciptakan koneksi baru. Berubah bukan hanya berpikir positif, tetapi melatih ulang pikiranmu. Pengulangan, setiap kali kamu memilih pikiran baru, kamu memperkuat koneksi baru. Emosi, perubahan yang paling tahan lama terjadi ketika kamu melibatkan emosi dan tubuh. Tindakan, tidak cukup hanya membayangkan, kamu harus bertindak dari identitas barumu. Mari kita mendalami pemetaan saraf. Bayangkan ini sebagai sinar X dari keyakinan identitasmu. Kamu tidak hanya akan menulis kalimat, kamu akan membongkarnya, menemukan asal-usulnya, memeriksa apakah masih benar hari ini, dan menulis ulang untuk menciptakan jalan saraf baru. Mulailah dengan daftar 10 hingga 20 kalimat yang muncul secara alami. Gunakan pemicu seperti, "Saya adalah," "Saya tidak bisa," "Orang seperti saya," "Selalu," "Tidak pernah." Tulis tanpa sensor. Kemudian, tandai setiap keyakinan dengan sebuah lampu lalu lintas emosional. Dari 0 hingga 10, seberapa besar beban atau tekanan yang Anda rasakan saat membacanya? Yang memiliki skor 7 atau lebih akan menjadi prioritas Anda. Sekarang asal-usulnya. Tutup mata Anda dan tanyakan, kapan saya pertama kali memikirkan hal ini? Siapa yang mengatakannya kepada saya?
Secara literal atau implisit? Berapa usiaku saat itu? Apa yang sedang terjadi? Identifikasi apakah suara itu benar-benar milikmu atau milik orang lain, seorang figur otoritas, pengalaman tertentu, atau perbandingan yang tidak adil. Sadari, mungkin keyakinan itu muncul untuk melindungimu dalam konteks yang sudah tidak ada lagi. Langkah berikutnya, validasi dengan bukti. Buat 2 kolom. Di kolom pertama, catat semua bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Di kolom kedua, tuliskan bukti yang menentang. Minta diri Anda setidaknya 3 contoh yang kuat menentang. Di sini Anda akan menemukan bahwa banyak dari kebenaran Anda adalah generalisasi, hitam putih, membaca pikiran, atau katastrofisme. Namai mereka, ini adalah generalisasi. Saya mengasumsikan tanpa bukti. Ketika Anda memberi label pada distorsi, ia kehilangan kekuatannya. Sekarang ubah. Jika pernyataan baru terdengar palsu, gunakan keyakinan jembatan yang sistem Anda dapat terima hari ini. Anda memiliki 3 format berguna. Identitas yang berkembang. Saya adalah wanita kreatif yang berkembang. Proses dan pembelajaran. Saya sedang belajar menunjukkan kreativitas saya dengan percaya diri. Niat perilaku. Hari ini saya menciptakan sesuatu dalam 10 menit. Jadikan emosi dan tubuh sebagai titik tumpu. Bacalah kalimat baru Anda dengan lantang, letakkan tangan di dada, tarik napas dalam-dalam, tegakkan postur tubuh, dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana rasanya identitas baru ini di tubuh saya? Visualisasikan adegan konkret di mana Anda sudah bertindak seperti itu. Emosi adalah perekat neuroplastisitas. Tanpa emosi, kalimat tersebut hanya akan terasa permukaan. Tutup dengan tindakan mikro segera. Terapkan rumus jika maka. Jika pikiran lama muncul, maka aku berkata, perubahan, dan melakukan tindakan 2 menit yang selaras dengan diriku yang baru. Ulangi siklus ini sepanjang hari. Setiap kali melakukannya, akui kemajuanmu. Ucapan kecil, bagus, itu melepaskan dopamin dan memperkuat jalan baru. Buat ritual pengulangan Anda, besok, bacalah dengan lantang ketiga keyakinan yang telah Anda tulis ulang dan visualisasikan. Sepanjang hari, gunakan perubahan dan lakukan tindakan mikro. Di malam hari, catatlah bukti nyata bahwa Anda bertindak sebagai diri baru Anda. Lakukan selama 21 hari dan sesuaikan setiap minggu apa yang sudah terasa alami. Contoh praktis dengan saya tidak kreatif. Asal, seorang guru mengkritik gambar Anda saat berusia 9 tahun. Bukti mendukung, Anda kesulitan memulai proyek. Bukti menentang, Anda memasak resep sendiri, menyelesaikan masalah di tempat kerja, mendekorasi rumah Anda dengan gaya Anda sendiri. Distorsi, generalisasi, label tetap. Penulisan ulang jembatan. Saya sedang belajar mengekspresikan kreativitas saya setiap hari. Identitas. Saya kreatif yang berkembang. Perilaku. Hari ini saya akan membuat ide dalam 10 menit. Ancaman. Bernapas. Postur terbuka. Bayangkan diri Anda menyelesaikan proyek kecil itu. Tindakan. Buka catatan di ponsel dan buat sketsa ide dalam 2 menit. Perayaan. Selesai. Saya terus membangun jalan kreatif saya. Kesalahan umum dan cara menghindarinya, mengulang afirmasi yang terasa palsu, gunakan keyakinan jembatan. Melakukannya hanya di pikiran, libatkan tubuh dan emosi. Mengharapkan kesempurnaan, prioritaskan tindakan kecil yang konsisten. Lupa bertindak, setiap kalimat baru harus berakhir dengan tindakan konkret. Melakukannya sekali saja, ulangi. Pengulangan sadar membangun koneksi baru. Hentikan sejenak dan pilih keyakinan untuk dipetakan sekarang. Tulis, temukan asal-usulnya, identifikasi distorsi, buat kalimat baru, dan lakukan tindakan selama 2 menit. Ini adalah saat otakmu mulai terhubung untuk mendukung dirimu yang baru. Mari kita dalami gangguan pola. Bayangkan kebiasaan sebagai lingkaran, pemicu pikiran lama, rutinitas otomatis hadiah.
Gangguan pola menyisipkan, pemotongan, antara pemicu dan rutinitas agar otak Anda tidak masuk ke mode otomatis dan Anda dapat memilih respons dari diri baru Anda. Setiap kali pikiran lama muncul, ikuti urutan ini dalam hitungan detik, deteksi, label, hentikan, alihkan, perkuat. Deteksi, perhatikan tanda pertama, kalimat internal seperti, saya tidak bisa, ketegangan di dada, dorongan untuk menunda. Labelkan dengan suara pelan, pikiran lama. Hanya dengan menyebutnya, Anda mengurangi bebannya dan mengaktifkan korteks prefrontal Anda. Interupsi, gunakan kata kunci Anda, stop, atau cambio, disertai dengan tindakan fisik. Lakukan sesuatu yang singkat dan konkret untuk menghentikan keadaan, tegakkan postur, ambil 2 langkah, jentikan jari, sentuh gelangmu, atau minum seteguk air. Tambahkan napas pengatur, tarik napas 4, hembuskan 6, 3 kali, memperpanjang hembusan napas mengaktifkan ketenangan dan mengeluarkanmu dari mode reaksi. Alihkan, tanyakan pertanyaan ajaib, bagaimana saya akan merespons sebagai diri baru saya saat ini? Dan ubah jawabannya menjadi tindakan mikro 2 menit yang selaras dengan identitas baru Anda. Jika tidak ada yang muncul, gunakan salah satu template darurat ini. Jika muncul, saya tidak cukup, maka buka dokumen dan tulis 2 baris. Jika merasa takut akan penilaian, maka saya memposting cerita singkat atau mengirim pesan singkat. Jika ingin menunda, maka saya membuat versi 120 detik, draft, sketsa, kalimat pertama. Perkuat, akui segera tindakan tersebut, meskipun kecil. Bagus, saya memilih yang berbeda. Pengakuan diri ini melepaskan dopamin dan menguatkan jalur baru. Jika bisa, catat 1 baris di akhir hari. Hari ini saya menginterupsi dan bertindak dalam. Buat kit interupsi 30 detik Anda. Kata kunci, perubahan, jangkar fisik, tangan di hati atau jentikan. Pernapasan 46x3, pertanyaan ajaib, aksi mikro 2 menit. Bawa selalu bersama Anda. Untuk mengotomatisasi, buat rencana jika maka yang terlihat di ruang kerja atau ponsel Anda. Jika saya membuka media sosial tanpa sengaja, maka saya menutupnya dan menulis 1 kalimat dari proyek. Jika saya mendengar dalam pikiran, nanti saja, maka saya mengatur timer 2 menit dan mulai sekarang. Jika muncul kritik diri, maka saya berkata, perubahan, menulis ulang kalimat secara konstruktif, dan mengambil langkah kecil. Contoh cepat dalam konteks nyata. Menunda-nunda, muncul, tidak akan bagus. Stop postur terbuka, O3 napas. Apa yang akan dilakukan versi baru diriku? Saya membuka file dan menulis judul serta 3 poin. Penguatan, blok pertama, selesai. Takut dinilai, sebelum memposting, muncul, mereka akan tertawa. Perubahan tangan di dada. Diriku yang baru berbagi nilai singkat. Saya memposting versi kalimat. Penguatan segera. Makan emosional, dorongan untuk memil karena stres. Stop gelas air. Diriku yang baru mengatur dulu. Bernapas 90 detik, berjalan 60 langkah, memilih buah atau menunda 10 menit. Penguatan, aku memilih untuk merawat diriku. Lapisan restart sesuai situasi. Restart 3 detik, kata kunci, titik fokus fisik. Restart 30 detik, kata kunci napas 46 mas pertanyaan ajaib. Reset 2 menit, semua yang disebutkan di atas tindakan kecil yang terlihat dan meninggalkan jejak, garis yang ditulis, pesan yang dikirim, objek yang disimpan. Tips untuk memperkuat efek. Pilih kata dan gestur Anda sebelumnya, misalnya, perubahan menyentuh gelang. Pasang pengingat visual, bagaimana respons diri baru saya, di meja kerja atau sebagai latar belakang ponsel. Ukur gangguan yang berhasil diatasi dengan tabel kecil, rentetan keberhasilan memotivasi. Selalu siapkan tindakan pertama 2 menit untuk setiap area kunci, kesehatan, pekerjaan, hubungan,
agar tidak terlalu banyak berpikir saat pemicu datang. Kesalahan umum dan cara menghindarinya, ingin merasa sempurna sebelum bertindak, bertindaklah kecil, motivasi akan datang kemudian, menggunakan kata kunci tanpa mengubah postur tubuh, selalu tambahkan postur pernapasan, menunggu hari tanpa pemicu, latihan terjadi tepat saat pemicu muncul, menghukum diri sendiri jika gagal, mulailah lagi pada pemicu berikutnya. Ulangi siklus ini beberapa kali sehari. Setiap gangguan, sekecil apapun, adalah satu lagi sambungan di jalan tol menuju diri baru Anda. Dengan latihan, pemotongan berhenti terasa dipaksakan dan menjadi respons default Anda. Pemicu muncul, Anda berkata, perubahan, bernapas, bertanya, bertindak, merayakan, dan terus maju. Ritual transformasi ini bukan hanya latihan simbolis. Ini adalah tindakan kuat yang melibatkan pikiran, emosi, dan tubuh untuk memberitahu sistem saraf Anda bahwa satu siklus telah berakhir dan yang lain telah dimulai. Setiap fase memiliki tujuan spesifik, dan jika Anda melakukannya secara berurutan, Anda akan mencapai penutupan nyata dengan diri lama Anda dan aktivasi nyata dari identitas baru Anda. Fase 1, surat ucapan terima kasih kepada diri lama. Luangkan beberapa menit untuk menulis, jika memungkinkan dengan tangan, sebuah surat yang ditujukan kepada diri lama Anda. Mulailah dengan mengakui bahwa, meskipun banyak tindakan Anda membatasi Anda, pada saat itu dilakukan dengan niat melindungi Anda. Jadilah spesifik, ucapkan terima kasih atas situasi di mana Anda percaya dia mencoba melindungi Anda, bahkan jika hari ini Anda tidak menganggapnya sebagai keputusan terbaik. Contoh, terima kasih telah membuatku menghindari risiko saat kamu merasa takut. Aku tahu kamu berusaha menjaga aku tetap aman. Langkah ini penting karena otakmu tidak merespons baik terhadap perubahan yang terasa seperti serangan. Ucapan terima kasih melunakkan resistensi internal dan membuka pintu untuk perubahan. Fase 2, pernyataan pembebasan. Sekarang tulislah dan ucapkan kalimat yang jelas dan tegas. Aku membebaskanmu dengan cinta. Aku tidak lagi membutuhkanmu. Aku siap untuk hidup baruku. Ucapkan kata-kata ini dengan lantang dan tegas, seolah-olah kamu menandatangani kontrak dengan dirimu yang baru. Ketika kamu mengucapkannya dengan lantang, bukan hanya kamu yang mendengarnya, sistem saraf dan pikiran bawah sadarmu mencatatnya sebagai komitmen yang nyata. Fase 3, penghancuran simbolis. Ini saatnya untuk secara fisik menutup siklus. Ambil surat dari diri lama Anda dan hancurkan dengan aman. Anda bisa merobeknya menjadi potongan-potongan, membakarnya dengan hati-hati, atau menguburnya. Yang penting adalah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pikiran manusia mengasosiasikan gerakan fisik dengan realitas emosional. Dengan menghancurkan surat tersebut, Anda mengirimkan pesan yang jelas. Ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari masa kini saya. Hal ini mengaktifkan mekanisme yang sama yang kita gunakan saat melepaskan benda-benda yang sudah tidak kita butuhkan, menghasilkan perasaan ringan secara instan. Fase 4, aktivasi diri baru. Tulis surat seolah-olah Anda sudah menjadi versi yang ingin Anda wujudkan. Jelaskan dengan detail bagaimana Anda berpikir, keyakinan apa yang Anda pegang, bagaimana Anda merespons tantangan, kebiasaan apa yang Anda miliki, dan bagaimana perasaan Anda setiap hari. Semakin hidup dan spesifik, semakin mudah bagi pikiran Anda untuk mengadopsi identitas baru ini. Misalnya, saya bangun dengan energi dan antusiasme, percaya bahwa segala yang saya butuhkan akan datang pada waktu yang tepat. Saya mengambil keputusan dengan keyakinan dan maju dengan tekad menuju tujuan saya. Komitmennya adalah membaca surat ini setiap pagi selama 21 hari. Mengapa 21 hari? Karena itu adalah waktu minimum bagi otak Anda untuk mulai memperkuat koneksi saraf baru dan melemahkan yang lama. Jangan hanya membacanya secara mekanis. Rasakan, bayangkan diri Anda hidup dalam surat itu, dan biarkan tubuh Anda mengalami emosi yang Anda gambarkan. Ritual ini, yang diulang dengan niat, menjadi jembatan emosional dan mental antara siapa Anda dulu dan siapa yang Anda putuskan untuk menjadi. Jangan remehkan kekuatannya. Setiap kali Anda melakukannya,
Anda sedang menulis ulang identitas Anda dan memberi pikiran Anda instruksi yang jelas untuk mewujudkan realitas baru. Ingatlah bahwa perubahan adalah proses. Diri lamamu akan mencoba kembali, terutama saat stres. Untuk tetap teguh, setiap pagi bacalah surat dirimu yang baru dan bayangkan dirimu bertindak sesuai identitas itu. Selama hari, hentikan pikiran-pikiran membatasi dan ubah arahnya. Pada malam hari, renungkan saat-saat ketika kamu bertindak sebagai dirimu yang baru dan rayakanlah. Setiap pikiran baru menulis ulang realitasmu. Hari ini kamu menanam benih identitas barumu. Beritahu aku di komentar tentang keyakinan lama apa yang mengejutkanmu hari ini dan apakah kamu ingin aku membimbingmu dalam ritual ini secara langsung di video berikutnya. Berlangganan dan bagikan konten ini dengan siapapun yang kamu tahu membutuhkan pembebasan dari diri lamanya. Karena bersama-sama, perjalanan transformasi ini baru saja dimulai.